Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan roda kehidupan selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai perkara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar dengan setiap keluarga sahabat hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, sama atau tidak bersama. Tidak banyak yang di bangku sekolah terutama pelajaran kehidupan. Kini kita belajar bersama sekolah ayah bunda. Sesurga, sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, murid-murid sekolah ayah bunda, sore ini insya Allah kita masih tetap dengan kesyukuran kita, masih tetap dengan kebanggaan kita sebagai muslim, masih tetap menangkap hikmah dan pesan yang Allah SWT pergulirkan di dalam kehidupan kita. Dan mari selawat serta salam kita curah limpahkan kehadirat Rasulullah SAW, satu-satunya pria yang jika disebut namanya oleh begitu banyak wanita tidak ada pria yang cemburu. Dialah Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Amin. Tentu saja sore ini insya Allah saya bersama dengan Ustadz Ruli Renata. Cuma saya nggak tahu posisi dia ada di mana, di Kediri atau di mana. Kan beliau suka jalan-jalan. Jadi sore ini kita akan membahas tentang ta'aruf ma'ruf. Ta'aruf ma'ruf. Sebetulnya kita kemarin waktu tanggal 16 Maret, pekan lalu, itu kita seharusnya dalam urutan kurikulum itu mencari pasangan sempurna. Nah, ini mencari pasangan sempurna itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kitanya mesti seperti apa. Nah, ta'aruf ini menjadi bagian yang apa dibilangnya tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau nggak kenal ya kenalan kan gitu. Nah, di perjalanan sore ini insya Allah kita akan mempelajari bagaimana ta'aruf secara ma'ruf. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa ta'aruf itu tidak sama dengan PDKT, ya. Tapi PDKT cara Islam adalah ta'aruf. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau ta'aruf itu tidak boleh berduaan, tidak boleh hanya berdua saja, khalwat. Baik itu chat, baik itu ngobrol, baik itu ngedate ataupun makan atau apapun.
Tapi kalau dibarengin sama orang lain boleh. Maksudnya gini, misalnya eh, ada seorang gadis, dia punya seorang pembimbing wanita atau murabiah, ya. Kemudian eh, ada seorang pemuda yang menginginkan beliau, itu nggak boleh. Langsung tuker-tukeran WA, tuker-tukeran Snapchat, tuker-tukeran IG, atau apapun lah media sosial yang bisa memungkinkan untuk berkomunikasi dua arah. Tetapi gunakan perantara. Jadi pastikan ada orang ketiga dan keempat. Jadi kalau yang sering dilakukan adalah ayah ibunya terlibat, ya. Karena biasanya bebet bobot itu kan menjadi concern kita juga, ya. Nah, kira-kira kalau kita pelajari ta'aruf itu seperti apa? Yang pertama, bisa saja dengan cara tempuh buat satu biodata. Tapi biodatanya untuk menikah. Jadi eh, pernah bekerja di ini, masih sekolah di ini, atau pernah bersekolah di anu, pernah berkegiatan ini. Kalau bisa, apa saja yang pernah diikuti dalam eh, kegiatan pendidikan luar sekolahnya, kursus-kursus mungkin, gitu ya, atau mengikuti seminar-seminar atau apapun, sebagai sebuah tambahan bahwa oh, ini orang aktif di organisasi atau tidak, oh ini pecinta alam atau bukan, oh ini apalah segala macam, sehingga semua apa yang dijadikan kegiatan itu betul-betul tertampilkan dengan sempurna. Ibarat kita itu mau muamalah sama orang, nggak boleh kita menyembunyikan. Misalnya ini mobil bekas, tapi dibilang baru, gitu. Ini mobil mobil bekas, bekas kecemplung ke jurang, gitu. Eh, ini mobil eh, baru ganti mesin, mesinnya mesin jahit, ya, nggak mungkin lah, ya. Artinya jangan melakukan pengelabuan. Misalnya di badannya ada tembong, tahu tembong ya? Apa ya tembong ya? Toh, apa namanya? Tanda lahir? Iya, tanda lahir. Misalnya ada di paha sebelah kanan ada kulit yang lebih hitam, gitu, atau di punggung sebelah kiri, sehingga kadang-kadang kalau berinteraksi dengan pasangan nantinya, gitu ya, ini akan merusak pandangan, misalnya mengganggu. Eh, Misalnya dia punya penyakit tertentu. Nah, ini yang kemudian sebaiknya disampaikan. Oh, ada ini, ada ini. Terus kalau bisa mengenali keluarganya juga. Jangan sampai kemudian eh, ada apa namanya? Eh, ada keluarganya yang kemudian sakit jiwa. Nah, itu sampaikan, gitu. Sehingga tidak ada kemudian begitu berjalan, loh kok nggak ngomong, loh kok nggak dikasih tahu, loh kok. Jadi jangan berikan kejutan, gitu. Terus tidak boleh menyembunyikan, jadi ngadu jujur aja. Apakah menjamin? Enggak, ya. Karena ketika kita bicara tentang institusi pernikahan itu kan orang bisa berubah, gitu. Orang bisa saja kemudian em, melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala di apa namanya? Dalam Al-Qur'an itu dinyatakan bahwa as-solihin lis-solihat, gitu ya, yang soleh untuk yang soleh, pezina untuk pezina, maka setiap orang punya apa namanya? Punya eh, sekufu atau tidak, gitu. Punya sepantar atau tidak, peer atau tidak, gitu. Nah, selama ini eh, saya nggak tahu di antara kita ada nggak em, pihak-pihak yang kemudian eh, menginginkan bibit bobot bebet, tapi kemudian ternyata eh, tertipu. Nah, ini berarti apa? Ada tangan Allah di situ.
gitu ya. Ada kehendak Allah yang tidak bisa kita hindari. Mohon izin sebentar. Nah, ketika kita misalnya ke dalam sebuah keluarga, eh, boleh nggak milih suku? Sebaiknya enggak. Jadi Rasulullah SAW bilang itu memilih pasangan itu kriterianya 4. Ya. Yang pertama, kalau dia kaya, gitu, itu seperti orang Yahudi, ya, yang penting kapitalis. Ya. Kalau dia apa namanya memilih rupawan, gitu, itu seperti orang Romawi, nyari cantiknya doang, nyari gantengnya doang. Nah, kalau yang ketiga ini yang eh, nyari yang namanya cuma sekedar eh, keturunan dari bangsawan. Ya, ngelihat ini keturunan siapa, gitu ya. Maka seperti orang Arab jahiliyah. Tapi kata Rasulullah SAW, ketika dia eh, ya, ketika dia eh, mencari yang agamanya bagus, maka ini yang aku suka kata Rasulullah SAW. Ini yang aku suka. Maka kita pasangin ini. Jadi seseorang itu dilihat beragamanya. Eh, Kalau di kita apa ya? Yang penting wibawa. Wih bawa mobil, wih bawa eh, iPhone, wih itu bukan ya, itu kapitalis itu. Atau dilihat dari pribadinya, ya, rumah pribadi, perusahaan pribadi, mobil pribadi itu kapitalis juga. Ya. Maka lihat bagaimana sholatnya, bagaimana bacaan Qurannya, hafalannya sudah berapa juz. Gitu. Jadi nggak masalah dia suku manapun gitu, nggak peduli kita. Yang penting akhlaknya baik, gitu. Kemudian bisa menempatkan diri. Nah, itu bagian yang kemudian bisa kita eh, ambil, oh ini sebagai salah satu kriteria dari yang harusnya kita bisa pilih sebagai calon untuk anak kita. Atau untuk Anda yang masih jomblo fisabilillah, gitu ya, lihat bagaimana para pria misalnya kalau ada janda atau duda di sini, lihat pasangannya, calon pasangannya. Sholatnya bagaimana, bacaan Al-Qurannya bagaimana. Sehingga kita tidak lelah masuk ke dalam sebuah fase tarbiyah yang memang cukup melelahkan. Karena kalau kemudian pasangan kita tidak tertarbiyah, akan ada PR untuk mentarbiyah dia. Ya. Meskipun kaya, meskipun ganteng, tapi kemudian dia tidak ibadah, bagaimana bisa menjadi eh, panutan buat anak-anaknya. Bagaimana kalau kisahnya waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, itu ada seorang anak yang kemudian mengadukan eh, nasibnya kepada Umar. Tapi setelah ayahnya mengadukannya. Jadi ada seorang ayah yang kemudian mengadukan kepada dia, ya wahai khalifah, ini ada anakku durhaka kepadaku. Kenapa? Oh, dia membangkang ini itu segala macam dan seterusnya. Maka kemudian anak itu dipanggil. Kenapa kamu durhaka kepada bapak? Justru bapakku yang durhaka kepadaku. Aku tidak dipilihkan ibu, ya, yang solehah. Ibunya dari kalangan budak. Kemudian aku diberikan nama yang buruk. Yang ketiga, aku diberikan pendidikan yang tidak agamis. Nah, ini menjadi penting buat kita. Persoalan kita sekarang gitu ya, melihat seseorang biasanya cuma dari kemapanan, gitu, dari pembawaan. Nah, ini yang kemudian menjadi perlu. Yuk, kita diskusi. Kira-kira dari kriteria yang tadi perlu ditambahkan apa lagi untuk kita bisa sebelum masuk ke ta'aruf yang ma'ruf ini. Monggo, silahkan. Kira-kira unsur apa lagi? Tinggi badan, berat badan, gitu. Atau harus punya kriteria apa lagi? Monggo, silahkan. Kalau ada yang mau nambahin, Mbak Ambar,
Mbak Aydinar, Pak Aziz Danuri, Bude Darmi, Dede Koswara, Mbak Rina, Dr. Ulin, Bu Elis, Bu Hafizah, Pak Haris, Bu Ica, Bu Ipat. Lima agama sudah tadi kan? Ya, mana dia? Ya, Bu Irma, Bu Irnop, ya, Bu Kamila, Bu Marsanganda, Pak Afifuddin, ya. Oh, bersih, wangi, bersih, bersih, wangi, penting ya. Tapi kalau misalnya kebersihannya maksudnya gimana nih Teh? Kebersihan dari apa ini? Dia rajin bersih-bersih atau kebersihan kriteria fisik? Open mic aja Teh nggak apa-apa. Iya, udah ini anak agak berisik tadi. Oh, Iya, kebersihan luar dalam sih udah. Kita kalau hmm. ngelihat misalnya laki-laki bersih, ngelihat dari luarnya aja, rambutnya rapi, bersih gitu, mukanya bersih, kena wudhu gitu enak gitu. Oh, oke. Sama Kebersihan aja. rapi, iya, bajunya Hmm. rapi, nggak harus bagus, nggak harus bermerek lah ya. Yang penting dia dandan rapi, berarti itu cerminan dirinya gitu kalau saya lihat biasanya. Oke. Insya Allah. Apalagi kalau nggak punya istri makin kerawat tuh ya. Kalau Insya tadinya Allah. rapi, iya. Kalau tadinya rapi kan begitu beristri langsung memprot, apa ya memprot itu ya. Jadi sportif gitu. Mungkin karena bawaan istrinya ya. Apa gimana? Nggak tahu juga deh. Apa yang lain juga sama? Ya, dari itu. Oh iya Mbak Din, sefrekuensi dalam pola pikir dan tujuan hidup. Yang kayak apa itu Mbak Din? Boleh share nggak? Assalamualaikum Ude. Salam. Ya intinya sih dalam berkomunikasi sih kalau saya pribadi gitu. Nah, Di saat-saat berkomunikasi ya nyambung, terus kita punya satu pikiran tujuan hidup kita gitu ke depan mau seperti apa gitu. Kalau terkait anak-anak, terkait goal hidup kita, terkait nanti kita endingnya kan husnul khotimah gitu. Nah kita gimana caranya untuk menggapai ending tersebut bareng-bareng seperti itu Ude. idealis banget nggak sih gitu tuh? Idealis sih tapi ya memang memang ya seperti itu kan tujuannya Ude. Ya, ya, iya, iya, iya. Kepengennya ya. Dok, Pengennya kalau dok, boleh. iya. Dokter Ulin bilang bicaranya nyambung. Gitu. Gimana mas sehat? Nyambung. Nggak sehat itu namanya. Jadi diajak ngobrol seru sendiri gitu ya, dok. Iya, udah. Gimana tuh kriteria bicara nyambung itu gimana tuh? Nyambung, nyambung, apa ya? Wawasannya luas gitu maksudnya. Atau enak diajak ngobrol? Iya, enak diajak ngobrol nyambung karena apa kalau kita ngobrol dianya nggak nyambung kan nggak itu ya, nggak dua arah gitu loh deh. Terus kedua yang nggak yang pasif karena ada orang yang pendiam kalau nggak dimulai kalau ngomong diem gitu. Nah Kan itu nggak secara asik. secara fitrah katanya kalau dalam ilmu neuroscience perempuan punya 20.000 kata, sedangkan Iya. laki-laki cuma punya 7.000. Gimana tuh? Mensinkronkannya gimana? Nah itu dia. PR-nya Jadi tuh saling ngerti. iya, jadi saling saling ngerti ya. At- Kok saya nggak lihat ada jawaban siapapun yang penghargaan, penghormatan kok nggak ada ya? Padahal itu penting loh menurut saya. Karena dia bilang nyaman aja kali ya. Kalau Mas Haris bilang mindset dan bagaimana mengaplikasikan agamanya. Oke, maksudnya gimana nih Pak Haris? Iya, Mindset Assalamualaikum Pak. maksudnya? Waalaikumsalam. Satu manhaj atau gimana maksudnya? Iya, jadi kalau misalnya kayak saya itu lebih mencari pasangan yang saya cocok dengan cara berpikirnya dia gitu. Jadi Hmm. misalnya kayak bagaimana cara dia parenting untuk anak, bagaimana cara dia Ah, bersikap dalam berumah tangga, dan bagaimana cara dia bersosialisasi dengan lingkungan, itu kan balik ke mindset Pak ya. Ada orang oke. yang dia tuh bossy, atau ada yang orang dia tuh Hmm. apa namanya agak-agak judes apa gimana, tapi kan Ya, balik ke mindset bagaimana mereka open minded mereka sama apa ya hal-hal begitu sih.
gitu. Masya Saya Allah. lebih ke arah mindset sama bagaimana cara aplikasi agama. Karena kalau saya ini Pak, kalau misalnya pun mereka hafal Al-Quran, tapi kalau misalnya Ya, mereka hanya menggunakan agama untuk sholat, ya untuk apa gitu loh. ya. Agama itu kan nggak sekedar untuk sholat, tapi untuk lifestyle, untuk Ah, susah bagaimana, misalnya. apa Ya, namanya, ya. Aplikasinya eh, justru ya. iya, untuk Hmm. sebagai panduan hidup, bukan cuma sekedar untuk sholat. Untuk apa kalau misalnya kita Ya, belajar agama, tapi untuk sholat doang. Nggak ya, sekedar itu gitu loh. Agama itu untuk ya. lebih dari itu. Bukan cuman ritual ya. Bener, Pak, itu. Ya, Yang saya cari ya. tuh orang yang berpikiran seperti itu sih. Masya Allah. Makasih Mas Haris. Jadi Mas Haris sudah masih belum nemu nih. Belum, Pak. Benar, Ini belum. ini bentar lagi sekolah ayah bunda jadi biro jodoh. Jadi eh, kalau dari pandangan teman-teman cara cara menghargai kekurangan, iya ini speknya spek tinggi semua nih dia pengen ini, masya Allah. Saya Dina udah nafsu aja, ayo bikin biro jodoh, waduh nggak sempet kayaknya saya. Nah, monggo aja saya dukung aja. Jadi eh, aspek yang menurut saya lebih gini ya, kemampuan beradaptasi itu penting loh. Karena kalau misalnya dia, katakanlah dia terlahir dari keluarga yang apa namanya tidak sesoleh yang kita harapkan gitu ya, tapi kemudian dia mampu menghadirkan adaptasi gitu ya. Saya jujur saja bukan bukan tipe pria idaman kalau ke sekolah cuma SMA gitu. Dulu tuh kalau mungkin istri ketemu saya tuh, wah ini gak jelas banget ini. Apa namanya? eh, Kerjaan nggak jelas gitu, pulang semau-maunya gitu, ngayap mulu. Oh, kerjaan di IO kan emang begitu gitu ya. Eh, tapi di tengah perjalanan saya berusaha untuk belajar dan kemudian dengan sangat cepat gitu ya, berusaha untuk mencari perbaikan. Tapi kan tidak semua orang begitu. Ada yang kemudian jadi kemampuan adaptasi kalau saya bilang ini perlu juga. Artinya gini, tidak bisa kita mengandalkan eh, modal awalnya udah keren gitu, diapain aja memang keren gitu ya. Tapi ada orang yang ini pernah dengar gini nggak? Ada satu keluarga yang kemudian ketika apa namanya? Ketika berkeluarga dengan si Fulan, ternyata dia bawaannya sedih terus, nggak nyaman, apa segala macam dan seterusnya. Akhirnya sampai berantem pisah gitu ya. Begitu pisah, ketemu sama pria yang sangat menghargai dia, sangat apa segala macam dan akhirnya dia menjadi berubah menjadi wanita yang periang, yang bahagia. Baru kelihatan pamornya, cantiknya, baru kelihatan terampilnya, baru gitu. Jadi ternyata penanganan pasangan itu menjadi unsur terpenting juga gitu. Ini menjadi bagian yang harus kita pahami secara benar. Betul, Bude. Tidak ada yang sempurna. Yang jelas kalau kita ingin mendapatkan yang baik, kita mematahkan diri untuk menjadi baik. Tapi kan untuk menjadi baik itu kan seperti misalnya kita sekarang ini ada di sekolah ayah bunda. Tidak semua langsung pinter kan. Dalam sebuah kelas kan tidak semua ranking satu kan. Gitu. Tapi tolok ukur apa yang kita gunakan untuk supaya kita bisa masuk ke dalam sebuah pemahaman yang kayaknya ini deh. Ada mekanisme apa lagi yang kita harus apa namanya harus tempuh gitu ya. Ada bagian yang seharusnya lakukan ini, lakukan itu. Kak Umal, sanggup menerima kekurangan pasangan, meskipun sebesar apapun kekurangannya, kalau sanggup menerima, maka bisa dilanjutkan. Wah, luar biasa. Ini. Susah loh nyari ini. Mbak Umal, ini udah berkeluarga belum nih? Belum masih. Ah, kan? Itu tadi Mas Haris, boleh tuh. Katanya nggak mau bikin biro jodoh, malah mulai duluan. Kacau nih. Oke, karena dia mainkan tuh, ya. Kalau bisa kita apa bikin website kali ya, terus kemudian bikin kajian pernikah sehingga dulu tuh ada P4 ya. P4 itu apa penyuluhan pendidikan penyuluhan
apa pernikahan gitu kalau nggak salah tuh. Dan di Malaysia itu sebelum menikah itu ada minimal 10 pertemuan wajib yang harus diikuti oleh kedua calon pasangan baru dikasih nikah. Jadi ilmu-ilmu standarnya menjadi penting. Ada yang punya pengalaman kenal sama orang Malaysia atau tahu itu bagaimana gitu, monggo sharing aja kita. Bu Atin, kalau kita juga harus sadar diri akan kelemahan kita, ya cuma sebagai seorang makhluk dari Malaysia yang banyak salah kilap, semua perlu proses. Meskipun sekarang ini zamannya maunya serba instan. Iya, benar. Nah, itu ada cara tempuh yang masih menurut saya agak kurang, ya. Mas Aris, iya. Seperti apa yang Mas ketahui? Penyuluhan 10 kali itu pernah ikut juga nggak Mas Aris? Atau pernah dengar gitu? Kalau saya kemarin tuh waktu ke Malaysia, ya ini Pak, emang ada yang bilang seperti itu. Jadi apa teman saya di Malaysia tuh bilang kalau misalnya sebelum menikah ada seminar pranikahnya dulu. Tapi Hmm, nggak tahu berapa kali kemarin bilangnya. iya. Yang saya Cuma tahu emang 10 pertemuan itu. Ini 10 minimal. kali ya. Oh ya, Ya, oke. Wajib ada ini Pak, ikut seminar dulu baru iya, bisa menikah. iya. Baru Hmm, bisa dikasih oke. izin menikah. Jadi itu dari Iya. kayak kayak di kita tuh kayak KUA-nya gitu. Rasanya kalau dikituin seru juga kali ya. Sehingga apa pemahamannya minimal punya perifer yang sama lah gitu dengan keluarga. Baik, makasih Mas Haris. Baik, ada yang lain? Monggo, silakan. Karena ada satu bagian yaitu apa? Istikharah. Kalau saya sama istri itu saya istikharah. Istikharahnya tapi waktu itu karena saya belum belum punya pemahaman Islam yang baik. Ketika itu baru lepas dari Buddha saya 4 tahun Buddha. Terus kemudian eh, 2 tahun itu betul-betul gamang. Eh, terus ketemu sama istri, kok seru gitu anaknya, rajin ke apa, rajin ke musola gitu bawa mukena dengan penampilannya yang waktu itu imut-imut gitu ya. Bilang, ih lucu juga nih. Terus saya cuma bergumam dalam hati, ya Allah, kalau memang dia baik buat saya, perpanjang apa namanya hubungan saya sama dia. Tapi kalau saya hanya akan merusak dia dan agamanya, mendingan nggak usah jauhin. Tambah ditempelin sama Allah SWT, tambah dideketin, ya sudah, Bismillah aja gitu. Baru 3 bulan saya kenal beliau, saya langsung kayak nawarin pisang goreng gitu, nikah yuk. Nah, dia kaget juga tuh. "Hah, maksudnya?" Akhirnya ya sudah, daripada rendang-rendang nggak jelas gitu kan, ada eh, saya lamar, langsung datang ke Padang waktu itu, datang ke Padang. eh, ya karena emang saya nggak punya tempat tinggal ya, dengan sangat terpaksa ya sama mereka tinggalnya kan gitu. Eh, yang nggak sekamar, punya punya ruang sendiri. Terus dikenalin sama keluarga yang di Bukit Tinggi itu. Selesai lah kita di sana pertama kali. Saya baru pertama kali ke Bukit Tinggi itu tahun 95 kalau nggak salah. Iya, 95. Dah, saya ngobrol bahwa saya cuma eh, sendiri, tapi waktu itu saya melakukan kesalahan yaitu apa? Khalwat gitu. Tapi ya saya perbaiki di tengah jalan. Gitu. Karena belum belum kenal sama versi yang benernya orang Islam tuh kayak gimana nggak tahu. Gitu. Jadi modelnya ya dulu ya pacaran aja gitu, tapi ya nggak yang sampai kayak anak-anak sekarang gitu, menunjukkan bukti cinta dengan eh, apa ngamar gitu ya, mampir ke Oyo apa segala macam, nggak, bukan begitu. Jadi betul-betul dijaga apa namanya rasa sayangnya itu. Jadi betul-betul luar biasa. Mungkin eh, ada banyak yang kemudian melakukan hal seperti itu, tapi ya kembali kepada baik ke kitanya gitu ya. Nah, ketika itu ya sekedar sharing aja bahwa saya pernah coba, bukan ta'aruf sih, waktu itu cuma sekedar saya ngelamar, saya bilang saya sudah nggak punya orang tua, saya sebatang kara di Jakarta, saya ada kakak saya di Jawa Timur, ada kakak saya di Jawa Tengah, waktu itu masih lengkap, masih ada empat-empatnya, sekarang udah tinggal satu. Eh, ada
kenekatan kok saya bilang sih. Saya waktu itu mau nikah insya Allah Juni lah saya bilang. Tapi ketika itu rapat keluarganya ada di kamar, saya nggak dengar apa-apa. Terus kemudian saya malah diliatin sama keponakan-keponakan, gitu. Diledekin lah segala macam. Sampai akhirnya kemudian diputuskan ya nikahnya jangan lama-lama, Mei aja. Padahal waktu itu Februari. Jadi Februari, Maret, April, Mei cuma punya jeda 4 bulan saya. Dari bulan bulan Juni itu eh, saya punya ancang-ancang bahwa ada satu proyek yang saya pegang gitu. Insya Allah secara finansial eh, selesai lah insya Allah. Tapi ya ternyata ceritanya jadi beda ketika mereka minta Mei jangan jangan ditunda lagi. Saya merasa tertantang ketika itu. Cuman sambil mikir pakai duit yang mana ya gitu. Karena saya nggak tahu budayanya orang Padang itu seperti apa. Karena kami di Jawa itu ya memang harus menyediakan semuanya gitu. Wah ternyata benar. Saya bilang ya sejujurnya saya nggak siap. Tapi kalau memang diterima lamaran saya, Bismillah. Akhirnya 96. Saya datang ke sana sudah ngirim undangan segala macam. Undangannya nggak disebar. Kenapa undangan nggak disebar? Selidik punya selidik ternyata mereka sudah sering di lingkungan itu, di Padang itu, banyak sudah bikin pesta, sudah barale gadang, sudah apa ada tenda, ada apa segala macam pelaminan. Pengantinnya nggak datang yang cowok nih. Padahal Alhamdulillah dan Alhamdulillah udah DP gitu. Udah DP itu maksudnya udah apa namanya udah berzina sama si perempuan ya Masya Allah itu trauma buat mereka. Nah akhirnya saya begitu memahami bahwa keluarganya begitu langsung saat saya nongol di situ langsung disebar undangan langsung di apa namanya dikabarin keluarga semua dan seterusnya. Jadi kayak nikah dadakan gitu. Alhamdulillah lancar kakak saya dari Jogja hadir menemani Alhamdulillah itu sangat luar biasa. Nah, tapi memang prosesnya bukan ta'aruf. Gitu. Di sini ada yang ta'aruf, ada berapa orang? Ada yang apa? Ada yang pernah coba ta'aruf, mau sharing sama kita? Silakan. Sementara saya baca eh, Bu Diana. Saya sudah nonton cerai, oke? Dekat dengan seorang laki-laki, ketemu sekali aja, jarang banget. Agamanya bagus, kerjanya bagus. Tapi kayaknya dia suka iri kalau saya ceritakan kerjaan saya. Padahal tujuan saya hanya sharing, apalagi sempat nganggur nih. Wah trauma saya dengan tipe yang orang iri begitu. Jadi ingat mantan suami kayak gini. Jadi agama bagus belum tentu yang lainnya bagus ya. Jadi agama bagus itu seperti Mas Haris tadi bilang, cuman kalau cuman punya hafalan, cuman buat ritual doang, ya nggak begitu. Agama itu memang betul kata Mas Haris tadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tutur katanya, ya terampilnya, ya apa segala macam. Ya nggak bisa yang sempurna minimal adalah standar standar minimal yang kira-kira kita bisa bangun bangun bersama. Nah, saya nggak tahu nih. Ada yang pernah ta'aruf di kalangan Bapak Ibu nih. Ada sekitar 40 orang. Ada yang ta'aruf nggak? Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Nah, kalau anak saya, dua anak saya ta'aruf gitu. Yang satu ta'arufnya di pesantren, yang satu ta'arufnya di tempat gym. Anak saya yang kedua di tempat gym. Gitu. Nah, ini Ustadz Ruli katanya izin terlambat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, jadi kembali lagi, kalau ta'aruf ini menjadi bagian yang sebetulnya pendekatan cara yang syar'i, bahkan dibolehkan kita ngirim mata-mata. Misalnya, saya belum menikahi istri saya akan kirim orang untuk menyelidiki calon istri. Misalnya digelitikin, pinggangnya kalau dicolek dia penggeli bukan. Gitu. Kemudian tengkuknya kalau ditiup dia bergidik atau tidak atau apa gampang sampai begitu dan itu dibolehkan.
gitu ya. Bahkan kalau sudah ta'aruf itu ada saat di mana kalau udah cocok sampai kepada tahap nazar. Nazar itu kalau misalnya dia bercadar itu disuruh buka cadarnya. Gitu. Jadi diperbolehkan itu dalam Islam. Gitu. Jadi mungkin ada yang pernah memperhatikan. Di film yang saya pernah main juga ketika ayat-ayat cinta bertasbih. Ketika cinta bertasbih. Ya, saya main di yang keduanya, KCB 2-nya. Itu jadi pamannya si Alis Norin itu saya. Dan itu melihat proses yang Kang Abik buat di dalam proses ta'aruf itu menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, ada lagi yang mau sharing soal soal ta'aruf atau milih pasangan itu seperti ini dilakukan kita. Mungkin bukan ta'aruf tapi menjaga juga norma-normanya. Ada yang mau sharing, monggo. Silahkan. Sambil nunggu Ustaz Ruli. Jadi balik lagi kalau saya katakan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Bu Tadi Diana, kan silakan. bicara Ya, ta'aruf ya, karena saya single. ya. Jadi kalau mau ta'aruf nih, usia saya sekarang udah 44 tahun. Kemana Ya, ya? oke. Kemana nih, Pak Ustadz saya? Baik. Jadi Itu aja. Teh Diana, Ibu Diana kalau Teh Diana di tekunan oh, naon, Pak. siap. Jadi Teh Diana sebetulnya nggak tahu nih kalau Teh Nadia berkenan seriusin ini jadi nih biro jodohnya nih masuk di partnya sekolah ayah bunda nih karena begini begitu lulus dari sekolah ayah bunda artinya kita berani memberikan certified kalau ujiannya lulus semua gitu. Artinya gini, tidak harus yang kayak gimana banget, tapi setidaknya kemampuan yang tadi. Ya. Eh, ini sama kayak Mbak Kamilan, ya. Eh, nggak ada perantara sama sekali karena laki-lakinya tidak saling mengenal. Gitu. Bagaimana caranya? Jadi eh, cari pembimbing atau cari orang yang kemudian bisa mengenalkan itu. Rasulullah SAW itu pernah dilamar sama Ibunda Khadijah. Jadi perempuan mulai dulu nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang cocok, Bismillah. Tapi jangan terlalu berharap dengan memaksa, gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang doanya maksa tuh, ya Allah, dia keren banget, ya Allah, aku mau dong sama dia, cocokin dia buat saya. Ya Allah, kalau dia belum pantas, pantaskan, ya Allah. Kalau dia bukan orang yang terbaik, perbaiki dia, ya Allah. Itu kan maksa ya, nggak boleh tuh gitu tuh. Gitu ya. Jadi betul-betul mampu melihat bahwa udah sama-sama umur gitu ya, tinggal menjalin kisah kasih yang sangat luar biasa gitu ya. Eh, Kayak Mbak Atin nih, sama-sama saling berproses dalam berumah tangga menjadi muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu lebih memberikan nilai lebih bagi muslim awam kebanyakan, tetapi tetap berpegang bahwa jangan saling memaksakan karena itu tadi la ikraha fiddin. Betul. Ya. Jadi gimana ini eh, kalau ada yang berkenan begini? Ini eh, saya lihat cuman Mas Munandar aja yang ada nih. Nah, alhamdulillah Ustaz Ruli sudah hadir bersama kita. Tapi mungkin posisi kameranya masih belum bisa buat beliau berbincang dengan kita. Tapi tadi bahwa penting bagi kita untuk kemudian masuk ke dalam sebuah pemahaman yang betul-betul bisa dipahami secara sederhana. Jadi kalau memang kebaikannya dilihat dari sisi agama, gitu, maka perhatikan oleh kita bahwa sejatinya apa yang dilakukan oleh begitu banyak orang, gitu ya, biasanya tadi kriteria berpenghasilan tetap, padahal maksudnya tetap berpenghasilan itu lebih baik daripada penghasilan tetap, nggak nambah-nambah. Gitu. Tapi kalau tetap berpenghasilan itu jadi bagian yang insya Allah akan jadi pemahaman kita bahwa rezeki itu yang ngatur Allah, bukan kita. Gitu kan. Jadi kalau yakin bahwa kalau kita menghadirkan kesolehan, menghadirkan ketakwaan, pasti Allah SWT akan memberikan rezeki untuk kita.
Ahlan wa sahlan Ustaz Ruli. Ahlan Ustadz Afan, Ustadz tadi di jalan Masya Allah macetnya luar biasa hari ini. Luar biasa. Lagi di mana Ustaz? Tadi jadi ini ada beberapa agenda jadi apa muter-muter gitu. Ini kok, Akhirnya sengaja naik motor, oh, ini kayaknya sengaja dekat naik. dekat kandang kambing barusan. Iya, ada kandang kambing deket Mahat, ada kandang kambing. Oh, Masya Allah. Lagi di Kediri nih. Nggih, Masya Allah, Masya Allah. Wawan. Tadi sudah mencoba tepat waktu tapi kok darulah ternyata nggak memungkinkan ke depan. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Ini tadi saya coba Hmm. membuka bahwa ternyata Ya, untuk melakukan ta'aruf yang ma'ruf itu tidak semua ya, punya perantara Ustaz. Untuk betul. jadi mesti kemana larinya nih kalau ada kesempatan untuk ada calon pasangan yang diincer gitu, Iya, iya, dititeni gitu, di-tag iya. gitu. Kira-kira proses selanjutnya mesti digimanain nih Ustaz? Ya, sebenarnya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau Waalaikumsalam, ada Pak. ada suasana embek-embeknya jangan ini anggap aja ini suasana Alami. iya Iya, suasana alami alami, gitu. nggak apa-apa Ustaz. Suasana alami gitu. Jadi ada backsoundnya ini backsound yang tidak pernah muncul. Ya, jadi begini Ustaz, kalau bicara tentang prosesnya kan harus ma'ruf ya. Bagaimanapun sesuatu yang baik, caranya juga harus baik. Ini yang seringkali tidak di ini gitu kan dengan apa ya seringkali kurang baik caranya lah ini yang menjadi masalah nantinya ketika di belakang hari. Jadi kalau bicara tentang harus bagaimana sebenarnya siapapun bisa ya, siapapun bisa menjadi langsung pun boleh gitu loh, langsung pun boleh, langsung ke orang tuanya pun nggak ada masalah gitu, Oke, karena seorang tuanya pun nggak ada masalah. Yang penting kan sebenarnya prosesnya tadi, jangan iya, sampai ngomong ta'aruf tapi setiap minggu malam minggu ta'aruf gitu kan, ini iya, masalahnya kan gitu, iya, setiap malam minggu ta'aruf habis itu nanti diajak pergi lah, ini yang jadi masalah nih iya, kan gitu kan. iya. Jadi Ta'aruf apa tidak halwat nih? Nah, begitu. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kalau bicara ta'aruf, prosesnya pun apakah melalui temannya, melalui orang tuanya langsung, melalui saudaranya, melalui siapapun tidak ada masalah. Karena tidak ada standar baku sebenarnya di situ. Tetapi Oke. bagaimana akhirnya proses itu dijalankan dengan baik. Itu. Kalau ada di antara kawan-kawan kita yang kemudian lewat Ya, pembimbingnya, lewat murabi-murabiahnya, ya, pakai tukeran data dulu, terus ya. kemudian dicocokin. Yang nyortir ini ternyata murabi sama murabiahnya ternyata agak kurang peka karena standarnya jadi standarnya murabi atau murabiahnya gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya, oke. Jadi ini juga kalau kalau dalam secara proses begini sebenarnya. Kadang-kadang orang itu punya helikopter view juga punya point of view yang berbeda. Ya, Kadang gini ya, kadang kita itu pengennya tuh yang standarnya tinggi tuh 170, kemudian begini-begini kulit putih bla 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 banyak lah standar. Tapi kan ini kita sebagai misalkan saya juga sebagai pembimbing beberapa teman-teman gitu punya sudut pandang yang berbeda. Jadi sebenarnya ini pun bisa diobrolin dari awal sebenarnya kalau ya, kita kalau mau berproses lewat pembimbing. Jadi memang sudah disampaikan begini-begini, tetapi juga orang lain yang mengerti kita itu juga biasanya punya sudut pandang lain dan itu pun tidak salah. Itu tidak masalah, tinggal sebenarnya prosesnya dikomunikasikan. Tadi proses saya dulu lah ya belasan tahun yang lalu misalkan. Ini mungkin hanya sekedar mungkin kalau Ustadz Dodi kan saya agak beda kan. Kalau saya memang anak baik-baik dalam tanda kutip gitu ya. Saya anak-anak baik-baik dalam saya tanda juga kutip. baik-baik, Ustaz. Oke. Baik-baik aja sama saya. Jadi pada waktu itu saya pun akhirnya pada waktu itu lewat pembimbing dan pembimbing menyatakan Ustadz saya menyatakan kamu bagaimana. Jadi pada waktu itu ibu saya punya syarat. Ibu saya punya syarat. Syarat ibu saya itu cuma satu. Secara syariah syaratnya nggak nyari lah, istilah dalam tanda kutip ya. Iya. Syaratnya ibu saya itu cuma satu. Syaratnya adalah pokoknya harus orang Kediri. Biar Gitu. nggak jauh-jauh ya. Iya sebenarnya sederhana saja karena anaknya cuma sedikit, anaknya cuma 2. Kalau di Kediri itu setiap tahun pasti pulang. Jadi dan biar ngumpul lah istilahnya, biar ada ngumpulnya gitu saja. Sebenarnya sesederhana itu gitu kan. Tetapi karena itu syarat dan saya pikir juga tidak ada pelanggaran syariah juga nggak ada masalah sebenarnya. Akhirnya itu yang pertama saya cari gitu loh. Itu pertama yang saya cari selain bab nasab, bab apa namanya bab kesolehahan dan itu mungkin nasab dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya solehah ya, tapi Kediri bukan. Nah itu misalkan gitu. Jadi akhirnya hal sederhana itu. Kemudian bahkan kalau teman-teman menganggap antum dulu kok ini banget apa namanya sangat
sangat percaya sama pembimbing antum. Saya bilang saya percaya sama beliau karena saya yakin beliau juga tidak akan memberikan yang tidak baik. Saya kenal Ngasal. pembimbing, ya tidak Hmm. ngasal. Saya kenal beliau dan beliau pun juga pasti akan mencarikan yang terbaik. Dan memang saya dengan istri ketemunya pas akad nikah, Ustaz. Oh alah, Masya Allah ya. Pas akad nikah. Jadi akad Sempat nikah itu kan tukeran foto gitu nggak? tukeran foto, iya, tetapi saya minta foto itu setelah visi misi beres dulu. Jadi saya tidak ingin terganggu dengan foto dulu. Oke. Jadi di awal itu kami hanya bertukar biodata itu tentang visi misi pernikahan, setelah menikah mau bagaimana, mau apa, bla 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 bla. Baru setelah saya yakin, saya saya tukar foto. Boleh kasih bocoran nggak, Ustaz? Kisi-kisinya Ya, apa aja, Ustaz? pada waktu itu kita lebih terkait dengan, jadi kayak kita buat esai gitu, lebih buat esai Ya, gitu. Esai tentang siapa diri kami, siapa diri saya, misalkan saya ya, siapa diri saya konsep rumah tangga saya seperti apa, terus kemudian saya konsep, karena saya laki-laki, saya mencari nafkahnya seperti bagaimana, bukan bab punya berapa ya. Nanti kemudian habis itu yaitu ditulis, kemudian sama calon istri pada waktu itu juga nulis hal yang sama terkait dengan itu. Nah kemudian kami, karena pada waktu itu belum ada video call ya Sad ya, video call ya, belum ada ya, video ya. call masih belum ada gitu kan. Nah jadi pada waktu itu akhirnya kita karena qadarullah, saya dan beliau itu waktunya nggak ada yang nyambung gitu, waktunya nggak ketemu terus, saya bisa dia nggak bisa, dia bisa saya nggak bisa, gitu aja. Akhirnya udah istri dari Ustadz yang menjadi penyambung lidah kami gitu ya. Jadi kak saya dipanggil oleh Ustadz dan istrinya, kemudian beliau ngobrol terkait dengan si Ahwat begini-begini, antum bagaimana, konsep antum bagaimana, kemudian beliau menyampaikan itu juga kepada calon istri saya. Istri saya bertanya, jadi kita akhirnya begitu, dan kemudian pada titik tertentu akhirnya disepakati saya harus datang ke orang tuanya. Alhamdulillah kita datang ke orang tuanya, dan kemudian orang di situ pun qadarullah gitu. Qadarullah istri lagi ujian semester nggak bisa hadir. Ya. Saya ketemu orang tuanya, terus kemudian ibu saya juga pengen ketemu dia, dan qadarullah saya pas ada gempa di Bengkulu kalau tidak salah ingat saya, akhirnya saya ngurusin gempa jadi di Bengkulu. Jadi dia ketemu ibu saya gitu kan. Kemudian ibu saya tanya, ibu gimana? Ibu cocok. Ya sudah, akhirnya kalau ibu cocok, saya yakin ibu saya juga pasti ingin yang terbaik untuk saya. Teman keluarga, dan saya juga tanya beberapa teman-temannya, apa namanya, kalau saya ada kenalan dengan temannya istri, saya tanya bagaimana dia. Oke, baik, selesai, ya sudah. Bismillah, bidanillah, kita tetapkan 1,5 bulan kemudian kita menikah. Ya. Kalau ada Pengennya kasus, langsung itu, ya, pengennya langsung padahal. Masya Allah. Ada kasus, Dad. Sudah Ya. ta'aruf, Ya. kemudian ternyata suaminya KDRT, Dad. Oke. Padahal sama-sama S2, Dad. Jadi secara pendidikan sudah sangat baik, dan Ya. kalau lihat institusi yang mengampu ta'arufnya menjadi mestinya sangat kredibel gitu. Tapi Ya, kenapa betul. kadang-kadang nggak semua hasil ta'aruf itu bisa seindah seperti yang dibayangkan, Ustaz? Betul. Jadi gini, Ustaz, ini juga jangankan itu, setelah ta'aruf ada yang sampai sekian belas tahun ta'aruf, bulan nikah, punya anak 4, tiba-tiba cerai, itu juga ada gitu. Kalau bab itu saya bilang Ya. akhirnya gini, pertanyaannya di ta'aruf itu apa yang diomongin? Nah, ini juga menjadi penting ya, ini menjadi penting. Jangan sampai di ta'aruf itu tanyanya yang formalitas ya, kita ya tanya memang terkait dengan visi keluarga yang mau dibangun seperti apa, kalau ada masalah seperti apa, itu juga penting. Dan kemudian juga memang di ta'aruf ini kita perlu juga menggali tentang latar belakang keluarga. Mohon maaf ya, keluarga yang ada riwayat perceraian itu juga cukup punya punya kans untuk dia ada terjadi seperti itu juga. Misalkan seperti itu. Nah kemudian juga tadi bagaimana, apakah ini juga bab KDRT misalkan. KDRT itu kan mungkin belum bisa kita juga tidak bisa dalam tanda kutip menyalahkan si ta'arufnya ya. Proses KDRT itu seperti apa, ini juga menjadi penting. Jadi ta'aruf bukan menjadi jaminan pasti rumah tangganya langgeng, tidak. Karena ternyata memang ta'aruf ini kan kalau ngomong hanya sebagai filtering awal ya. Filtering awal di bab tadi. Semoga Baik, ya jangan insya Allah. lawat.
gitu. Satu, Menghindari jangan khalwat. khalwat. Kemudian kedua, minimal orang lain itu kan gini, Sat. Kalau orang sudah seneng itu kan tai kucing juga Atau rasa. coklat. Nah, itu kan kadang-kadang jadinya pokoknya itu yang aku senang, pokoknya harus sama dia lah. Ini kan jadi Oke. masalah Ya, sebenarnya. maksa ya. Nah, betul. Nah, ta'aruf ini lebih pada membuat orang untuk tadi mau berpikir. Kalau istilah kata kan kemarin yang sering, kalau minggu kemarin juga kita bahas adalah orang memilih untuk soleh. Jadi ini bukan Hmm. pilihannya, juga akhirnya pilihan sadar bahwa aku memilih dia karena memang konsep prinsip ininya. Dan tadi akhirnya kata sakinah mawadah itu kan bukan hanya bab emosi. Oke. Sakinah itu tidak hanya sebab emosi, tetapi juga harus dinalar gitu loh, dinalar. Kenapa saya cinta istri saya? Walaupun memang kenapa nazar itu diperbolehkan, melihat calon wajah istri itu diperlihatkan agar tadi ketentraman juga dari situ kan. Hmm. Apalagi laki-laki itu cenderung visual, itu juga Ya. itu tidak masalah. Tetapi yang penting lagi adalah bagaimana kita memandang bahwa ta'aruf ini agar ada orang-orang yang berkompeten terlibat di sini agar mereka nanti kita itu tidak tadi dalam tanda kutip kemungkinan salah pilihnya lebih kecil. Hmm. Ya. Hanya sekedar meminimalisir aja ya. Betul, Ustaz, betul. Dan akhirnya proses yang baik itu juga harus kan gini. Ta'aruf itu gerbang menuju pernikahan, bukan gerbang menuju surga. Kalau saya bilang, Ya, ya. pernikahan ini pasti panjang lagi gitu loh. Jadi ini kalau ngomong ta'aruf itu dari ujung jalan masuk ke gerbang. Oke. Ya kan? Tapi dari gerbang itu masuk rumah itu masih ada proses lain lagi yang perlu dijalani dengan baik. Jadi jangan akhirnya gara-gara ini ada kejadian ini gara-gara ta'aruf rumah tangga saya nggak baik. Saya dulu juga saya tuh nggak enak nolak lah. Ini nih saya bilang, Ya. apakah dalam proses ta'aruf itu boleh gagal? Boleh gitu loh Kak. Misalkan makanya tadi kenapa kalau saya menghindari foto dulu misalkan. Jadi kalau saya lebih lihat visi misi dulu, lihat tentang apa yang gambaran dia terkait rumah tangga yang ingin dijalani segala macam, nanti kalau perlu pendalaman dan di situ belum masih terbuka sekali masih iya dan tidaknya masih terbuka sekali, dan kemudian ini juga sebagai pembimbing, sebagai teman, sebagai ustadz, sebagai budi, sebagai pakde, sebagai apapun, proses ta'aruf adalah proses rahasia. Hmm. Tidak boleh tidak boleh ember. Hmm. Karena nanti kita perlu menjaga izahnya si akhwat juga si izahnya si ikhwan seperti itu. Ya. Jangan sampai jadi obrolan, oh, ini kan sudah ta'aruf sama Pak Demu, sama Ommu, sama alah. Betul. Jadi ini pernah terjadi, Sad. Jadi pernah terjadi gini, ada seseorang Ikhwan Ahwat dita'arufkan, tapi belum proses ta'aruf, masih proses tukar biodata. Nah, ada ibu-ibu yang sudah mengatakan bahwa mereka sudah ta'aruf. Nah, sedangkan prosesnya baru proses tukar biodata dan mereka masih mendalami dulu. Akhirnya apa kan? Ya. Kalau gagal jadi malu. Nah, ini yang jadi masalah nih sebenarnya. Ini yang saya bilang tidak ma'rufnya di sini. Tidak ma'ruf, bukan tidak ma'ruf di cara, tetapi apa? Kasratul kalamnya dari si orang ini juga harus dijaga. Makanya ketika proses ini, makanya kalau di dalam ini kan ada hadis yang menyatakan kalau proses ta'aruf itu harus diam-diam, tapi menikah harus rame-rame. Oh. Saya lupa ininya, lupa redaksinya. Ya. Tapi bahwa ketika kamu hitbah itu diam-diam dulu gitu loh. Hitbah dalam ta'aruf menjelang sampai pada hitbah itu harus diam, tapi yang dirayakan, yang diramekan itu adalah proses walimahnya. Jadi jangan kebalik, baru ta'aruf sudah rame-rame, karena ta'aruf itu belum ada akad, belum ada apapun gitu. Jadi di situ masih sangat terbuka luas seperti itu. Gitu, saya jadi ingat satu ini, yeah. Ada satu kasus di mana seorang ustadz dengan ustadzah ini. Yeah. Jadi begitu dia baru proses ta'aruf, tapi kayaknya ta'aruf salah karena ta'arufnya cuma berdua doang gitu dia ta'aruf karena itu sih lebih mirip ke khalwat sih. Meskipun tidak ada yang ditanya tahajud jam berapa, itu kan buaya ta'aruf kan, ta'aruf jam berapa, lagi sahur enggak, nanti sahur bangunin ya, itu sih buaya ta'aruf itu sih. Ya. Jadi begitu mau ngomong segala macam, jadi udah keucap tuh, kata si ustadznya dibilang bahwa insya Allah saya kalau sama anak-anak bisa lah gitu. Nah, sampai akhirnya
Ya itu tadi kasratul kalam itu banyakan diomongin Ya. sampai itu tiba-tiba ustadznya dilabrak sama temen yang di Kanada. Hmm. Kok adomen gitu. Terus begitu tanya, tahu-tahu dari mana? Dari temen yang di Jeddah. Iya loh. Gitu. Ini Seluruh kayak dunia jadi paham. begitu ditanya ini sampai kemana aja baru belum jadi gitu ya kayak tadi gitu. Jadi Ya. nggak marah dan akhirnya memang batal. Dan Mhm. padahal kalau lihat bagaimana kekuatan potensi dakwahnya, wah masya Allah. Ya. Istrinya tuh Mhm. bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris, Masya bahasa Allah. Jepang, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan lugas dalam penyampaian Iya, paparan iya. itu menjadi Hmm, sangat luar hmm, biasa gitu. Jadi hmm, membantulah kalau membantu dakwah hmm. si Ustadz gitu. Iya. Tapi itu tadi karena mungkin lingkungannya tadi mungkin nggak tahu kakaknya, nggak tahu ibunya, nggak tahu siapanya itu kasratul kalam itu sampai kesebar kemana-mana. Itu bahkan sampai ada salah satu jamaah ustadznya yang ke Pondok Indah itu sampai pas di Pondok Indah itu ada sekelompok jamaah yang lagi ngomongin ustadz itu sama eh, Allahu ta'arufannya. Akbar. Ya Allah. Itu loh yang ustadz yang itu loh yang suka pakai gamis apa segala macam gini gitu. Sampai, loh, ini kan ngomongin ustadz gue nih katanya. Iya, 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 Itu iya. di mall itu. Jadi kayak ya elah Allahu udah Akbar. kesebar kemana-mana ini padahal belum Astagfirullahaladzim. jadi gitu. Jadi Nah ini ya, ya. ya, Jadi inilah yang perlu dijaga oleh semua pihak. Jadi ketika di proses awal ini jaga semuanya dan bahkan gini kan, kenapa sih ketika eh, saya walaupun dalam ada hadis yang ada diperbolehkan ya bukan ini, ada yang memperbolehkan sampai melihat betis itu boleh. ya. Tapi pertanyaan saya adalah ketika nanti ada aib di situ, bisakah kita menjaga? Nah, Hmm. kalau saya akhirnya makanya pada titik tertentu itu tertulis saja dan ketika ikhwan dan akhwat itu siap ta'aruf harus siap menjaga aib dari calonnya karena ketika batal udah jangan diomongin, udah selesai. Selesai Ya. karena mereka mungkin bukan jodoh terbaik dari antum tapi dia juga ada orang lain yang akan menjadi jodohnya. Jadi jangan akhirnya saya nggak mau sama dia karena dia ternyata punya tompel misalkan gitu ya atau Hmm. punya A punya B, nggak boleh. Harus sangat dijaga aib dari si akhwat ataupun si ikhwan itu. Saya nggak Ya. mau karena ternyata dia itu ibunya begini nggak boleh. Ini yang menjadi kalau kita siap ta'aruf kita harus siap menjaga itu. Begitu Ustaz. Hmm. Jadi kayak ini, Ustaz. Jadi kayak ngurus mayit ya. Jangan Iya betul diceritakan Ustaz. aibnya ya. Betul Ustaz, betul. Apalagi jadi bahan gibah, Masya Allah. Ini kan Hmm. jadi dosa nanti bisa jadi dosa jariah dan dosa kemana-mana saya bilang gitu. Ya. Kemana-mana akhirnya kan. Begitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Kamila. Iya, Ustaz. Ada laki-laki yang tidak Iya, dikenal sama sekali, lalu bilang iya, pengen menikahi. iya, Bisa dijelasin visi misi menikahnya itu nanti backgroundnya segala macam gitu. iya, Tapi ketika tanya kapan kejelasannya mau nikahin, nggak respon. iya. Dia Nah, kepengen memperbaiki finansialnya dulu. itu berarti belum Tapi siap nikah. iya, tapi kan gini, perempuan butuh kejelasan ya. Betul. Jadi kalau memang bertanya, boleh nggak sih bertanya ke laki-laki kejelasan? Caranya bagaimana supaya karena tidak ada perantara gitu. Jadi cuma lewat chat aja dan tidak setiap saat. Paling kalau ada yang pengen ditanyain baru mengenai masa depan itu. Kalau yang perempuan memulai itu takutnya keliru gitu, Ustaz. Gini, saya tuh kalau dengar cerita kalau mungkin kalau sering kalau di Jawa Timur tuh ada Gus Baha ya kayak Pak Wilmar saya misalkan gitu kan beliau saya bilang kalau ke perempuan tuh jangan terlalu lembut harus agak kasar bukan kasar harus agak judes sedikit jadi kalau ada laki-laki nanya itu jangan akhirnya malah menye-menye gitu kan Iya, jangan iya, akhirnya iya. nah ketika memang ini ya tadi kalau memang nanya sudah siap misalkan gini saya pengen nikahin Anti siap nggak? Ya langsung aja kalau memang kamu serius datengin orang tua saya atau datengin guru saya. Langsung bilang gitu saja. Iya. Jangan akhirnya jadi panjang. Jadi panjang itu oh ini siapa? Yaudah kita tukar biodata dulu. Akhirnya ya udah nanti kita janjian saling bangunin sahur ya. Alah, Itu itu jadi buaya itu yang ta'aruf jadi itu. iya itu Iya. jadi akhirnya yang satu butuh yang satu mengasih harapan jadi dua-duanya sama kalau memang sudah siap gitu kan dan laki-laki kalau memang sudah siap ketika dia hanya nanya-nanya gitu gini karena kalau mohon maaf gitu kan dari sisi tadi ya dari misalkan ke siapa dia harus memang benar-benar oke saya siap Bismillah gitu kan jadi jangan sampai hanya siap itu hanya siap ta'aruf tapi nggak siap untuk ngakatin gitu loh Ya, gitu Seth. insya Allah. Luar biasa. Ayo, Bapak Ibu, siapa Tadi yang kenapa Ustaz? Kediri saya tadi ya Bu Zulfa ya Bu Zulfa saya Iya, Kedirinya itu murah monggo kalau mau mampir silahkan
Jadi kontak langsung aja Oke, ke silakan. dan apa eh, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa Ya, milih kriteria versi Rasulullah SAW itu ya, eh, kalau yang milih cakepnya doang kayak orang Romawi, milih ya, kayaknya aja kayak orang Yahudi, ya, milih dari nasab itu kayak orang Arab jahiliyah. ya, Nah, yang agamanya bagus itu yang justru kata Rasulullah SAW dia yang terbaik gitu. Kalau ya, betul. dari sisi eh, kita ngelihatnya apa subuh-subuh mesti cari di masjid gitu, Ustaz. Para pria-pria soleh Iya, ini. iya salah satunya lah. Makanya sebenarnya kalau itu nanti kan sebenarnya kita perlu tanya ada temennya dia. Kan akhirnya gini, di ta'aruf itu perlu karena gitu loh, tadi kan kita juga misalkan yang Ikhwan juga gimana gimana caranya ya nanya ini. Kalau mereka punya komunitas kebaikan, ya tadi kita juga bisa nanya pada temennya. Makanya di situ biasanya kita juga kalau saya serahkan kontak teman dekatnya siapa agar kita juga bisa ngobrol, bisa ini gimana sih sifat-sifatnya gimana sih, dan dia pun sama gitu, dia pun ngasih saya pun ngasih kontak orang terdekat saya siapa, kemudian biasanya saya juga kayak kalau ini saya ajarin tuh binaan-binaan, oke misalkan kita lewat daerah rumah situ, ngobrol di daerah rumah situ, keluarganya bagaimana, apakah ayah ibunya juga termasuk yang misalkan dengan keagamaannya baik misalkan, terus dia sendiri di situ dikenal bagaimana, itu juga menjadi penting. Oh, kalau memang semuanya menjadi oh baik ya sudah gitu loh. Dan bagaimanapun ya memang nyari nyari pasangan terbaik, mohon maaf, bukan di lapangan gitu kan. Nyari Ya, jodoh terbaik itu bukan, mohon maaf, mungkin bukan di pub atau bukan di diskotik. karaoke, di diskotik, tapi nyari nyari tempat pasangan terbaik adalah di Majelis. tempat-tempat terbaik di Ya, majelis. Itu pun belum menjamin akan menjadi terbaik. Kenapa? Kita betul. juga mantesin awak gitu loh. Ya, Kita juga bahas tadi kalau dalam ada yang dinyatakan bahwa nyari jodoh itu sekufu. Sekufu itu kita harus bermakna, kalau saya memang punya cara pandang yang sama terhadap terhadap sesuatu gitu. ya. Bukan bukan bab dia lebih kaya atau kita harus sama kekayaannya, bukan, tapi lebih pada cara pandang, mindsetnya seperti apa, seperti itu. Jadi paling tidak di dalam visi misi pernikahan itu eh, harus ada taklim keluarga gitu ya, harus Betul, betul, ikut, harus betul. nggak harus ikut komunitas tertentu, tapi yang penting Tidak harus. nambah nambah ilmu itu Betul, betul. terus gitu. Jangan sampai kemudian jadi harus harus ikut sekolah ayah bunda, kalau nggak usah kan gitu. Ya nggak harus gitu-gitu banget, nggak harus gitu-gitu banget gitu. Tapi memang gini saja, penting penting ya, penting bagi kita semuanya. Mohon maaf saat ini karena di luar ada motor lewat, Iya. karena di dalam ada acara. Oh, Gak apa-apa. Jadi jadi begini Zat, kalau kita bicara bahwa eh, komunitas itu kan hanya bagian dari bagaimana kita merawat kebaikan, ya, bagaimana kita merawat kesolehan. Saya tidak yakin bahwa kita itu bisa soleh sendirian gitu kan. baik. Berat loh untuk soleh sendirian, itu perlu teman, perlu komunitas menjaga agar kita bisa Ya, merawat merawat kebaikan, merawat kesolehan kita. Dan itu bagian, kalau bagi saya ini bagian dari komitmen kita. Ketika ya. kita mau merawat kebaikan itu, insya Allah kita akan jadinya nanti, kita jadinya akan jadi lebih baik. Tetapi tadi Mbak, komunitasnya apa monggo, saya tidak batasin, wah harus Ya, di ini, ya, harus sama ya. Ustadz Dodi, kalau Nah, kalau Ustadz Dodi nanti masuk surga pasti. Oh ya nggak gitu, kalau Ustadz Ruli sama, kita juga tidak bisa menjamin apapun gitu, tetapi bahwa ini komunitas kebaikan itu adalah bagian, karena tadi ternyata Rasulullah itu juga bahkan dalam hadis dikatakan, Rasulullah menyatakan sendiri itu tidak menjadi sesuatu lebih baik, bahkan kalau kamu ini tanda kesolehan ketika kita berada di dalam masyarakat gitu gitu. Masya Allah. Afan Ustaz, ini Ya, bicara tentang kalau ada pria yang masih belum berkecukupan secara finansial. ya, Ini kalau menurut saya, ada Mas Haris yang nanya gitu. Kalau dia belum ya, siap secara finansial, bagaimana sebaiknya? Ini sama kasusnya kayak mantu saya yang kedua ini. Dia yang maju mundur, di yang di Madinah. oke. Maju mundur, maju mundur. Saya bilang, eh, coba Mas Haris buka surat yang ke-24 ayat 32. Ya. Ayat Mas Haris, silakan dibaca. Atau ada yang lain mau coba? Surat 24
ayat 32. Kalau bisa Mas Haris sih bagus. Masih buka Quran dulu Ustadz. Oh, ada yang lain monggo silahkan. Surah Ya udah, 24. Mangga silahkan. Didengar ya Mas Haris ya. surat Dengar 24 ayat dengar. 32 ya. Ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, Nah, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hmm, perempuan. hmm. Jika mereka miskin, Jika mereka miskin, Allah lanjut. akan memberi kemampuan kepada mereka Tuh, dengan karunia-Nya. gitu tuh. Lanjut. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala Jadi, Ya. jadi ayatnya jelas ya, Mas Haris ya. Jelas Ustadz, jelas jelas. Oke. Kalau dia miskin, Allah yang akan mencukupkan. Dan itu yang saya tantang ke mantu saya. Hmm. Antum percaya bahwa Allah akan mencukupkan antum? Anda nggak ada beban apa-apa karena Allah yang ngatur rezeki. Karena Ya. Anda sendiri Ustaz, waktu nikah itu Ya. saya ya Allah disidang sama keluarga istri Ustaz. Iya, 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 iya. Gara-gara saya ngasih uang cuma 1 juta Ustaz. Tapi tahun itu, Sat. Tahun itu kan tahun berapa, Sat? 96, Oke. 96. Jadi cuma 1 juta. Ya saya bilang ya saya mampunya segini. Iya, iya, Saya iya, bilang, iya, iya. saya mampunya segini. Terus begitu malam dikasih duit itu sama calon istri Ya. ke keluarganya, keluarganya ada yang satu vokal nyamperin saya. Saya disidang dekat sumur, Ustaz. Ini kami tersinggung, katanya. Kami tersinggung. Kok cuma dikasih segini gitu ya? Harapan saya, pikirannya begitu, Ustaz. Ya. Ternyata bukan. Hmm. Jadi orang Padang itu nggak boleh ada sumbangan-sumbangan begitu. Oke. Jadi merasa Oke. kayak, emang gue nggak mampu nikahin anak. Gitu. Oke, Lu oke, ngeledekin oke. banget. Terus saya bilang ya, lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang gitu. Betul, Jadi betul, betul, kami betul. di Jawa begitu. Saya bilang Iya, nyangoni gitu. Enggak iya. perlu. Betul, betul. Enggak perlu. Ya saya bilang ya saya mohon maaf banget. Dalam Ya. batin ngerti ngono kata kei gitu kan ya. Tapi menarik yang tadi Ustaz sampaikan tadi. Sebenarnya jauhan mana rezeki Allah mendatangi kita atau kita mendatangi rezeki? Ya. Buktinya kalau kita ngomong itu beras yang kita makan kalau kita masih makan nasi, itu berasnya dari mana? Ya. Jangan-jangan itu dari Thailand, diimpor dari Thailand. Datang ke kita, datang sampai ke pasar induk Cipinang, dari pasar induk Cipinang nanti di packing, terus kemudian masuk ke Superindo di dekat rumah, akhirnya kita beli di Superindo dekat rumah. Ternyata dia datanginnya dari Thailand. Si rezeki itu datangin Ya. kita. Ya. Jadi hari ini kita ini jauh terlalu banyak masuk dalam ranah-ranah yang sifatnya menurut saya ranah-ranah yang terlalu materialistik, nganggap semuanya itu dari iya Ustaz, kita hidup harus rasional, betul, tapi akhirnya kita rasional betul, tetapi bukan akhirnya menuhankan rasio itu. Karena ada wilayah-wilayah lain, kata cukupnya itu atau kata siap, kalau agak ini lagi itu kan sangat subjektif ya. Cukupnya saya dengan cukupnya ini juga berbeda. Benar. Gitu. Cukupnya ini kan akhirnya gini, cukup versi siapa? Dan kalau kita nanti jadinya ngomong cukup ya tadi, kalau apalagi kita sudah buat itu saat yang kemarin kan, gaji 4 juta untuk terus kemudian setiap hari atau setiap bulan hanya untuk orang tua, untuk segala macam, baru cuma sisa 1 juta misalkan gitu kan. Sedangkan biaya nikah 100 juta. Lah mau nabung sampai kapan? Ya. Kan itu kadang-kadang orang ketakutan karena gedung minimal 6 juta. Catering 4 juta. Iya. Fotografi sama video, belum makeup artist, belum macam-macam. Makanya sekarang yang lagi rame di media sosial, anak-anak muda zaman sekarang kemudian nikahnya di KUA. Itu saya seneng saat ya. Itu lebih simpel gitu loh, bahwa akhirnya menikah itu bukan bab kesiapan uang, tapi memang bagi laki-laki, kalau saya memang lebih pada kesiapan ilmu. Bagi laki-laki ya, perempuan untuk bisa juga bertanggung jawab itu. Betul. Nah, tanggung jawab ini menjadi paling penting daripada jumlah yang dimilikinya. Ya. Pada waktu itu saya ingat, istrinya Ustadz itu nanya ke saya, Ahruli, antum
apa yang antum siapkan untuk untuk menikahin beliau Fulana. dia bilang Hmm. adik saya Oh, Lili ini. Saya tidak permasalahkan kerjaan antum, tapi bagaimana komitmen antum untuk menafkahi keluarga. Dan ya, itu kan dari keyakinan saya juga yakin bahwa bukan berarti yakin itu hanya saya yakin Allah gitu, tapi kan saya juga harus menunjukkan secara apa namanya, secara manusiawi ya, secara ini bahwa saya ini juga kerja dan saya ini begini dan ini memang, dan saya yakin Allah pasti membukakan pintu. Orang itu kan ya, bukan masalah nilai tak sedia ini duit 100 juta nek ngarep, ini bukan itu, ya, tetapi ya. komitmen nih. Nah, bagi laki-laki kita komit nggak untuk itu? Kita Oke. laki-laki ya komit nggak untuk itu? Dan bagi perempuan, nah akhirnya kan pada titik seperti ini, yang kata Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menetapkan mahar sampai ada seorang wanita gugat kan. Ya, Nah, dan wanita terbaik itu yang memberikan mahar, meminta mahar paling sedikit, tapi laki-laki yang baik itu adalah memberikan mahar terbaik paling banyak ya, semampu dia. Dalam artian di sini apa? Di sini itu dua-duanya, laki-laki harus punya izah, perempuan juga punya muruah gitu kan. ya, Laki-laki. ya, Nah, ini juga menjadi penting. Jadi akhirnya dua-duanya berproses, yang laki-laki berproses, yang perempuan berproses. Ketika dua-duanya berjalan dengan baik, insya Allah ini akan menjadi sebuah rumah tangga yang baik. Dan jika tadi ta'aruf itu bukan ngomongin nikah di mana. hmm, Bukan. ya, Ta'aruf itu bukan nanya nanti kita di gedung mana, di apa namanya, ya. di Balai Sudirman atau Bukan di Balai teknis ya, bukan teknis. bukan itu. Itu tuh belakangan gitu loh. Itu Ya, belakangan gitu. ya. Ta'aruf itu ngomong tentang keluarga macam apa yang akan kita bangun. Hmm. Dan kemudian nanti bahkan ditanya nggak apa-apa nanti kalau konsep keuangannya bagaimana, keuangan siapa yang ngelola, anak-anak nanti kalau mau sekolah sekolahnya seperti apa, bagaimana pendidikannya, bagaimana taklim di keluarga kita, itulah Ya. yang diomongin. Nanti kalau aku itu orangnya pemarah, kalau aku pemarah aku cenderung begini-begini, aku juga akan mengutamakan ibuku misalkan bla 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 bla. Diomonginlah di situ. Kalau Ya, memang nggak cocok ya sudah gitu, nggak sudah selesai, kunci mulut rapat-rapat ya, bahwa kita sudah pernah bertaruh dengan dia, berarti memang dia bukan jodoh kita, ya sudah, kita cari ya, yang lain, selesai. betul. Gitu. Ya, baik, Ustaz. Ini kepengen panjang, tapi rasanya panjangnya harus di WhatsApp grup nih, Ustaz. Udah jam 5 lebih ini, ternyata nggak berasa nih. Ya, di Kediri tinggal sebentar lagi. Nah, makanya Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau ngomong Baik. taraf tuh semangat. Wah, Masya Allah. Ada niat lagi nggak? Enggak, Ustaz? Sampai sekarang kami belum punya konsep tentang itu. Iya. Ini kata Teh Nadia udah jodohin Iya. orang, tapi banyak cowok yang ciut duluan, Ustaz. Jadi kadang-kadang teman-teman Teh Nadia ini tinggi, cantik, hedon gitu mungkin ya, Iya. apa borjuk gitu. Jadi orang begitu ngeliat, wah ini cantik banget, kayaknya terlalu cantik buat saya, terlalu keren buat saya gitu. Jadi maka mundur semua. Ini Bu Atin, setelah menikah dari nol, tabungan habis untuk resepsi segala macam, habis, terus ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Suami setelah menikah benar-benar mau cari pekerjaan dan ngambil semua pelungan secara halal dan peroleh penghasilan yang kebutuhan sehari-hari itu kecukupan gitu, dan tinggal masih di rumah mertua bersama keluarga, dan keluarga suami selalu menjaga hubungan. Dan ini sama nih, persis sama kayak apa namanya, sama kayak saya sekeluarga. Ini anak-anak saya bilang, kalau misalnya kamu kekurangan, pasti Allah nyuruh kami untuk nalangin, pasti ada kami yang akan membantu. Jadi nggak usah khawatir, bismillah aja. Dan ternyata malah dia yang ada di Madinah duluan, malah saya yang kececer malah di sini gitu. Jadi itu malah apa berkah rezekinya nggak selesai, bentar-bentar bawa jamaah, itu kan udahlah ibadah dibayar, masya Allah, Iya, luar betul, biasa gitu kan, enak banget gitu. Kan itu juga jelaskan bahwa ketika bertakwa itu pasti Allah bukakan ini. Nah, itu yang antum tulis Jumat kemarin tuh ya. Betul ya, Jumat kemarin itu ayat 1000 dinar tuh ya. Wa may Iya, 1000 dinar. Ya ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yakin aja Mas Aris sama Allah. Ada grupnya nanti insya Allah kita kasih Gini aja, linknya ya. Mungkin perlu, kalau memang perlu, khusus grup ikhwan yang belum nikah itu dibuat khusus, dan akhwat yang belum nikah kita buat khusus agar tidak campur. Jadi memang nanti obrolannya juga lebih
fokus dan lebih ini, karena laki-laki juga kadang-kadang cenderung tidak nyaman kalau di situ ini, apalagi dia mungkin merasa belum mampu. Jadi kita mungkin bisa buat ini satu grup ikhwan gitu kan, nanti di situ memang khusus bahasanya, khusus bagaimana nyiapin ikhwan, Siap. dan yang akhwat pun sama seperti itu. Insya Allah. Bismillah ini kalau kayak gini nih. Ya. Mas Haris, nomor saya tuh ya. 818-884-844. Ada nomor satu lagi yang khusus grup ini. Nomornya sama tapi depannya beda. Ya. 0816-884-844. Kalau orang Cina bilang Jiong. Jiongnya gede nih. Tapi saya punya Allah yang Jiongnya nggak ada gitu. Jadi nggak ada urusan kalau saya. Itu urusannya Tua Pekong itu. Tapi Ustaz, ini nggak selesai-selesai nih kalau ngomongin begini. Insya Allah Iya, Ustaz. kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya mohon izin. Sepertinya Sabtu depan, sepertinya saya harus terakhir ngobrol sama antum sebelum Sama, Ustaz. sebelum masuk ke itikaf, Ustaz. Insya Allah. Sama Ustaz. Kelihatannya atau mungkin menurut saya kita cukupkan dulu, Ustaz. Kita Siap. ini kan biar fokus dulu kita untuk itikaf, jadi nanti baru kita mulai lagi setelah itu. Siap. Oke, matur nuwun Ustaz. Nggih, sami Mudah-mudahan. Ustaz. Salam buat kambing-kambing di sana, Ustaz. Nggih. Salam takdim buat keluarga. Nggih, Insya Allah. sami Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nggih, subhanallah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sore ini mudah-mudahan Sekolah Ibunda menghadirkan satu khazanah baru, satu wawasan yang bertambah, sehingga setiap kita menjadi orang yang senantiasa terus mencari ilmu, menambah ilmu, sehingga Allah SWT akan melihat keseriusan kita, bahwa kita adalah orang yang senantiasa menghadirkan kecintaan kepada ilmu, yang Allah bahkan ancam sesiapa yang tidak ingin belajar, maka ada istighfar yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, yaitu dosanya orang yang tidak mau belajar. Ya, mudah-mudahan kita bukan orang yang seperti itu. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi wasabil haq, akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين